Halo, selamat datang di serial Kota Anatomi dalam Urban Social Forum. Serial ini terselenggara atas kerjasama Rame-Rame Jakarta dan Urban Social Forum. Info detail tentang Urban Social Forum bisa dicek di sini. Info detail tentang Rame-Rame Jakarta bisa dicek di sini. Saya Andes, dan ini adalah episode 1. Oh ya, untuk kawan-kawan yang mau tahu tata cara ikut kegiatan USF Online, jangan lupa tonton dulu episode 0 di link berikut ya. Dalam episode kali ini, kita akan bahas ekonomi informal dan perannya dalam keseharian kita. Kehadiran dan peran sektor informal dalam aktivitas kita sehari-hari seringkali tidak kita sadari. Bisa jadi, karena kehadiran mereka sudah kita anggap menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. Sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, seperti menyikat gigi, cuci tangan sebelum makan, atau mengunci pintu saat keluar rumah. Sebelum kita membahas mengenai definisi tentang apa itu sektor informal, siapa saja yang termasuk dalam pengusaha atau pekerja di kategori ini, dan bagaimana pembagian jenis tipologi sektor ekonomi informal, kita simak sejenak mengenai data BPS terkait pengelaju atau komuter di Jakarta sebagai berikut. Pengelaju, atau dalam istilah lain disebut sebagai komuter, kami pilih sebagai contoh profil aktivitas sehari-hari warga Jakarta. Karena dua hal, pola yang rutin dan khas, dan juga interaksinya yang intens dengan sektor ekonomi informal. Mari kita lihat ilustrasi aktivitas sehari-hari seorang warga Jakarta. Katakanlah bernama Wati, seorang pengelaju yang tinggal di kawasan hunian tepian Jakarta dan berkantor di pusat kota. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, informal diartikan sebagai tidak resmi. Sehingga, ekonomi informal dapat diartikan sebagai ekonomi tidak resmi. Sedangkan, menurut kesepakatan di International Conference on Labor Statisticians, kita perlu membedakan definisi antara sektor informal, usaha informal, dan pekerja informal. Menurut ICLS, sektor informal adalah 1. Unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 2. Unit produksi sektor informal memiliki karakteristik sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum. 3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit produksi sektor informal tersebut tidak bermaksud secara sengaja menghindar dari kewajiban pajak atau pembayaran jaminan sosial tenaga kerja. Atau tidak secara sengaja melanggar peraturan atau ketentuan administratif ketenaga kerjaan lainnya. Dengan demikian, konsep kegiatan sektor informal harus dibedakan dari konsep kegiatan ekonomi yang tersembunyi atau ilegal. Nah, kalau usaha informal, menurut ICLS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Usaha informal yang berusaha sendiri, termasuk yang mempekerjakan pegawai tidak tetap atau anggota keluarga. 2. Usaha informal yang mempekerjakan pekerja tetap. ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada Undang-Undang Tenaga Kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial,
atau hak tertentu untuk jaminan kerja. Seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian atau nota, atau tiadanya hak cuti, izin sakit, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja. Karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki 2 pekerjaan atau lebih. Nah, kalau diperhatikan, ada banyak momen-momen kegiatan ekonomi informal dalam satu siklus harian si Wati ini. Bisa nebak yang mana aja? Lalu, bagaimana definisi sektor informal menurut kamu? Atau menurut para pedagang itu sendiri? Misal jawabannya, ya saya sih dagang aja, cari uang halal, cari nafkah, warung, kerja-kerja aja, serabutan, atau apa aja asal bukan kantoran, dan banyak lainnya. Sekarang, kita kembali lagi ke keseharian Mbak Wati. Setelah kita membahas macam-macam definisi yang muncul terkait sektor informal, kita melihat bahwa sebagian besar aktivitas Wati itu bersinggungan atau bahkan bergantung pada sektor informal. Tanpa sektor informal, mustahil bagi Wati dapat memperoleh sarapan pagi yang cepat, strategis, dan murah. Karena pada jam itu, usaha-usaha makan sektor formal sebagian besar masih tutup. Tidak berada di lokasi yang strategis, seperti di pintu masuk stasiun atau ujung jalan ke kantor, dan harganya pun jauh lebih mahal. Tanpa sektor informal, biaya yang perlu dibayar Wati untuk satu menu makan siang bisa jadi jauh lebih mahal. Tidak sesuai dengan penghasilan bulanan resmi yang diperolehnya. Saat ini, upah minimum regional DKI Jakarta berada di Rp4.267.349. Dengan asumsi alokasi anggaran makan, minum, dan jajan di kantor tidak boleh melebihi 15% dari pendapatan, maka menu makan siang yang bisa dibeli tidak boleh lebih mahal dari Rp29.000. Dalam sebuah penelitian kecil yang rame-rame Jakarta lakukan di tahun 2018 sampai 2019, seorang pekerja kantoran di wilayah Karet Sudirman bisa menghemat sekitar Rp18 juta per tahun jika memilih untuk makan siang di warung atau gerobak di pinggir jalan, daripada jika harus selalu makan di restoran formal. Tidak hanya tentang makanan, Wati juga mengeluhkan tentang jauhnya jarak dan lamanya waktu tempuh antara tempat tinggalnya dengan kantor tempat dia bekerja. Ketersediaan hunian sewa formal seperti apartemen di pusat kota Jakarta harganya sangat mahal. Dengan rata-rata biaya per bulan yang ditawarkan sekitar Rp3,5 juta, jauh dari kemampuan finansial Wati. Secara informal, keberadaan kampung kota seringkali menjadi solusi penyediaan ruang tinggal sewa atau kos yang terjangkau. Dalam sebuah penelitian kecil yang rame-rame Jakarta lakukan di tahun 2018 sampai 2019 mengenai hunian di wilayah Karet, pilihan yang masuk akal bagi pekerja adalah tetap menjadi pengelaju atau memilih untuk kos di dekat kantor. Jabodetabek adalah salah satu wilayah urban terbesar di dunia dan masih terus berkembang. Sekitar 30 juta penduduk tinggal dan berusaha di dalamnya. Kisah Wati hanya salah satu contoh dari jutaan kisah penduduk Jakarta lainnya yang sangat mengandalkan keberadaan sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam episode berikutnya, kita akan membahas mengenai dampak yang lebih luas dari keberadaan sektor informal, dalam skala yang bukan lagi personal, tapi kota. Ikuti terus ya. Sampai jumpa.